Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya pagi ini bahwa semua saudara yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya bagi untuk saudara. Kita bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih dan setia Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah keluar dan menjadi pemenang. Ini yang coba kita renungkan pagi ini. Tuhan kiranya membuka hati kita, memberikan pengertian untuk memberkati kita pagi dengan renungan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan ada seekor belalang yang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Lalu suatu hari belalang ini berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya itu, dan setelah dia keluar dengan bergembira, ia langsung melompat-lompat ke sana kemari untuk menikmati kebebasannya itu. Dia begitu senang menikmati bahwa dia telah bebas dari kotak yang mengurungnya. Tetapi di tengah perjalanan ketika dia sedang melompat-lompat itu, tiba-tiba dia bertemu dengan seekor belalang lain saudara, yang juga sedang menikmati indahnya hari itu. Namun ketika belalang ini melihat temannya itu, ia merasa keheranan. Karena ia melihat bahwa temannya itu atau belalang lain itu dapat melompat lebih tinggi dan dia dapat melompat lebih jauh dari apa yang dilakukan oleh belalang ini. Lalu dengan rasa penasaran ia pun menghampiri belalang itu. Dia bertanya, "Mengapa engkau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh beda, baik dari segi usia maupun dari bentuk tubuh. Tetapi kenapa engkau bisa melompat lebih jauh dan lebih tinggi dari saya?" Itulah yang ditanyakan oleh belalang ini kepada temannya. Lalu belalang satu itu pun menjawab dengan pertanyaan kepadanya. Dia katakan, "Memangnya di manakah engkau tinggal selama ini? Karena sesungguhnya semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan ini. Lalu selama ini kamu tinggal di mana sehingga engkau tidak bisa melakukan itu?" Itulah yang ditanyakan oleh belalang ini kepada dia. Lalu saat itu juga ia tersadar bahwa memang selama ini ia telah hidup di dalam sebuah kotak, dan ternyata kotak itu telah membuat kemampuan lompatnya tidak bisa setinggi dan sejauh belalang yang hidup di alam bebas seperti temannya itu. Dia sadar pada saat itu bahwa memang ternyata kotak yang mengurung dia itulah yang membuat kemampuan melompatnya tidak bisa maksimal setinggi dan sejauh belalang yang bebas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah ilustrasi yang kiranya dapat membuka hati kita untuk mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam mengembangkan diri serta potensi hidup kita setiap hari. Tanpa kita sadar memang kadang-kadang kita juga pernah mengalami hal yang sama
dengan apa yang dialami oleh belalang ini, di mana saudaraku lingkungan yang buruk, bahkan trauma masa lalu yang tidak baik, bahkan kegagalan yang beruntun yang pernah kita alami, juga perkataan-perkataan teman yang melemahkan kita selama ini, itu seolah-olah membuat kita terkurung dalam sebuah kotak yang semu, yang membatasi kita untuk dapat mengembangkan segala potensi diri kita secara maksimal tanpa kita sadari. Hal-hal itu bisa membuat kita seperti belalang yang terkurung di dalam sebuah kotak yang semu, sehingga kita tidak mampu mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Mari kita sadar itu, saudara. Kita terkurung, bahkan terjepit sesungguhnya karena kita sering mempercayai apa yang mereka putuskan tentang kita, saudara. Ini persoalan yang sering kita hadapi. Bahkan lebih buruknya lagi, kita lebih memilih mempercayai apa yang mereka katakan tentang kita daripada mempercayai diri kita sendiri dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu segala potensi talenta yang ada pada diri kita, saudara. Tidakkah kita sadar, saudaraku, bahwa kita melompat lebih tinggi dan bahkan lebih jauh itu hanya bisa kita lakukan kalau saja kita mau dengan sadar menyingkirkan kotak-kotak semu yang mengurung hidup kita selama ini. Mari saudaraku, tidakkah kita juga ingin membebaskan diri kita dari semua belenggu ataupun kotak-kotak yang mengurung kehidupan kita itu, sehingga kita bisa mencapai segala impian dan harapan kita dengan lebih baik dan maksimal di dalam Tuhan. Tentu sebagai orang percaya, kita mengharapkan bahwa kehidupan kita akan boleh menggapai impian kita secara baik dan maksimal, sesuai dengan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya dapat meneguhkan kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberi kemenangan kepada kita. Ada sebuah jaminan yang pasti sebagai orang beriman, bahwa oleh iman kita telah diberi kemenangan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Jadi ini yang harus kita syukuri. Kita harus bersyukur karena kita telah diberikan kemampuan untuk berjuang oleh Tuhan dan menggapai kemenangan-kemenangan dalam diri kita, saudaraku. Sehingga kita tidak perlu menyerah kepada apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Terhadap kesulitan, bahkan keadaan, persoalan-persoalan apapun yang seakan-akan mengurung kehidupan kita dalam sebuah kotak yang semu tadi. Mari dengan kebenaran ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita bangkit, mari kita berusaha kembali untuk membangun potensi diri kita, mengembangkan diri kita, melangkah dan melompat lebih jauh dan lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, karena sesungguhnya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang, saudaraku. Mari jangan tetap tinggal dalam kotakmu yang mengurung dirimu, mematikan potensi dirimu. Bangkitlah, keluarlah, karena sesungguhnya bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melompat lebih tinggi, lebih jauh, dan bisa menggapai kemenangan dalam kehidupan kita hari ini. Ingat, saudaraku, kehidupan kita jauh lebih baik jika kita hidup dengan cara hidup kita atau cara hidup pilihan kita sendiri. Akan jauh lebih baik bukan dengan cara hidup yang dipilihkan orang kepada kita atau yang ditentukan oleh lingkungan dan situasi kepada kita. Akan jauh lebih baik dengan cara hidup yang kita pilih sendiri. Sebagai orang beriman tentunya kita memiliki keyakinan
bahwa di dalam Tuhan ada kemampuan bagi kita untuk bisa menggapai segala impian, harapan yang kita inginkan, ya, yang kita harapkan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur, keluarlah dan menjadi pemenanglah apapun persoalan hidup yang kita hadapi hari ini, yang seakan-akan membelenggu kita, mengurung dalam kotak yang semu itu. Keluarlah, bangkitlah, berjuanglah kembali, karena bersama dengan Tuhan kita bisa menggapai kemenangan hari ini. Mari kita bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan yang menyapa kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah kami semua dengan firman ini. Umat Tuhan dimanapun, berkati juga mereka dengan firman. Biarlah setiap kami boleh bangkit keluar dari setiap kotak yang menghimpit hidup kami, apapun itu. Sehingga setiap yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan yang sakit. Biarlah mereka juga boleh mengalami jamahan Tuhan pagi ini, ditolong, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Hamba juga doakan anak-anakmu yang bersuka cita dari karena mereka berulang tahun. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena itu anugerah-Mu. Juga ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Kehidupan mereka sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Mereka rindu ditolong, mereka rindu dibebaskan. Oleh karena izinkan hamba berdoa memberkati mereka pagi ini. Biarlah mereka boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan kehidupan yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara. Nomor telepon yang tertera di layar saudara itu, kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu harapan kami. Juga kami tetap berharap saudara akan membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain. Juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami saudaraku. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.